Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, ketemu lagi dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh, yaitu acara yang menceritakan tentang kisah para nabi dan rasul yang insya Allah dengannya kita akan mendapatkan wawasan ilmu yang sangat luas dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita semua. Selama 1 kali 30 menit ke depan adik-adikku, Kak Fauzan akan menemani adik-adikku semuanya tentang lanjutan daripada kisah peristiwa Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada malam 27 Rajab. Nah, adik-adikku yang di rumah, di studio Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SD IKU Banin Al-Bahja Pusat. Gimana nih adik-adikku semua kabarnya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Apakah siap mendengarkan kisah kelanjutan Isra Mi'raj Nabi? Siap. Nah, adik-adikku, setelah Rasulullah SAW melihat beberapa keadaan yang dilihat oleh Nabi di peristiwa Isra Mi'raj Nabi, maka saat itu tiba saja Nabi kita Muhammad SAW di bawahnya melihat, dari atas melihat bahwasanya di bawah sana terlihat kaum-kaum yang menggunting bibir-bibir mereka. Maka mereka menggunting bibir-bibir mereka. Ketika telah digunting bibir dan lidah mereka, tiba saja bibir dan lidahnya tumbuh lagi. Ketika tumbuh mereka gunting lagi, tumbuh lagi. Maka mereka gunting lagi, tumbuh lagi menjulur panjang, digunting lagi. Maka Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Mereka ini siapa Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah dari kalangan umatmu yang melakukan fitnah. Mereka tukang fitnah yang mereka berkata apa yang tidak mereka lakukan. Mereka mengaku-ngaku amalan padahal mereka tidak melakukannya. Maka mereka siksaannya tukang fitnah, tukang adu domba, namimah. Mereka akan dipotong lidah-lidah mereka. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya adik-adikku. Seketika itu Nabi melihat sekelompok orang yang mereka berkuku-kuku tajam dari baja. Mereka pun mencakar wajah-wajah mereka sendiri. Mencakar dada-dada mereka sendiri. Maka setelah dicakar, maka Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Mereka siapa Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, mereka adalah pemakan daging manusia. Mereka adalah ahli ghibah dan tukang gosip. Mereka membicarakan kesalahan-kesalahan saudaranya sesama Islam. Walaupun itu benar, maka itu namanya ghibah. Orang yang sering ghibah berkata tentang aib celak saudaranya, maka mereka akan mencakar diri mereka sendiri karena mereka berbicara tentang hak orang lain. Adik-adikku, Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Tiba saja dari arah kanan Nabi. Dari arah kanan Nabi ada orang yang memanggil dari arah kanan Nabi. Maka Nabi tidak menoleh kepada orang tadi. Nabi pun tetap melanjutkan perjalanannya ditemani oleh malaikat Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Orang tadi mengatakan, "Ya Muhammad, anzirni as'aluk." Muhammad, tunggulah aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi Nabi tidak noleh. Nabi melanjutkan perjalanannya. Maka dijawab, "Ma hadza ya Jibril?" Tadi itu siapa yang manggil dari arah kanan? Maka malaikat Jibril mengatakan, tadi adalah orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah, seandainya engkau menoleh ke orang Yahudi tadi, engkau menjawab permintaan orang Yahudi tadi, maka niscaya semua dari umatmu akan menjadi orang-orang Yahudi. Tapi Nabi tidak menoleh dan Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Tiba saja seperti dikisahkan dalam kitab Dardir, Nabi dipanggil dari arah sebelah kirinya.
Maka dia mengatakan, ya Muhammad, anzarni as'aluk. Muhammad, tunggu aku ingin bertanya kepadamu. Maka Nabi tidak menoleh dan Nabi melanjutkan perjalanannya. Maka Nabi bertanya, man hadza ya Jibril? Dia tadi siapa wahai Jibril? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, dia tadi yang memanggilmu ya Rasul dari arah kiri adalah orang Nasrani, orang Kristen. Seandainya Muhammad engkau menoleh, maka semua daripada umatmu akan masuk ke dalam agama Nasrani. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Tiba saja nih adik-adik, Nabi dipanggil dan dihalang-halangi oleh seorang wanita yang memakai perhiasan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Perhiasan yang sangat indah. Maka saat itu Nabi tidak menoleh. Nabi melanjutkan perjalanannya. Wanita tadi mengatakan, ya Muhammad, anzirni as'aluk. Muhammad, tunggu aku ingin bertanya kepadamu. Tetapi Nabi tidak menghiraukannya, Nabi tidak menjawabnya. Maka dijawab oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, barusan yang memanggil engkau adalah dunia. Maka seandainya engkau menjawab panggilan dunia, maka umatmu pasti akan lebih memilih di dunia daripada akhirat. Maka saat itu Nabi melanjutkan perjalanannya. Sehingga saja ada seorang syekh tua memanggil Nabi sambil menghadang jalan Nabi dari arah depan. Dia mengatakan, halumma ya Muhammad. Muhammad, tunggu aku Muhammad. Maka kata malaikat Jibril, balsir ya Muhammad. Akan tetapi jangan tunggu dia, lanjutkan perjalanan engkau Muhammad. Ngebut engkau ya Rasul, kata malaikat Jibril. Maka Nabi saat itu memacu kendaraan buruknya sehingga meninggalkan daripada kakek tua yang memanggil tadi. Maka Jibril mengatakan, hadza aduwallah iblis la'natullah alaih. Ini Muhammad sesungguhnya adalah musuh Allah, yaitu iblis la'natullah alaih. Bagaimana kisah tentang iblis tadi? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita punya manhajiyah yang jelas. Dalam hal pencatatan sejarah, kita punya manhajiyah yang sangat jelas. Manhaj mawdu'i. Ada ilmu jarh wa ta'dil, ada mustalah hadis. Dalam hal memahami sejarah, mengambil isi kandungan dari sejarah secara umum atau sirah nabawiyah secara khusus, kita punya manhajiyah yang berbeda. Apa itu? Usul fiqh. Lihat, dengan sangat detail. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka setelah Nabi dikejar oleh iblis la'natullah alaih dan Nabi mengebutkan memacu kendaraan buruknya, Nabi pun tiba saja melihat ada wanita yang sangat tua. Maka Nabi penasaran. Dia mengatakan wanita tua tadi, ya Muhammad, anzirni as'aluk. Muhammad, kata wanita tua tadi, tunggulah aku ingin bertanya kepadamu. Maka bertanya Nabi, man hadhiya Jibril? Siapa nenek tua tadi wahai Jibril? Maka dijawab, ya Muhammad, itu adalah umur dunia. Tidak tersisa dari umur dunia kecuali apa yang tersisa dari umur wanita tua ini. Maka yang pertama Nabi bertemu dengan dunia dengan perhiasannya. Tapi yang kedua Nabi melihat umur dunia yang sudah sangat tua, yang sebentar lagi akan meninggal dan wafat. Maka singkat kisah, Nabi pun sampai di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini adik-adik adalah kawasan kotak persegi panjang wilayah yang dinamakan Baitul Maqdis, rumah yang suci. Di dalamnya banyak bangunan-bangunan suci. Di antaranya adalah Masjidil Aqsa yang kubahnya berwarna abu-abu. Dan di situ ada suatu kubah lagi berwarna emas. Dan itu bukan Masjidil Aqsa.
Maka Nabi sampai di kawasan Baitul Maqdis. Maka saat itu Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi saat itu sholat 2 rakaat. Setelah Nabi sholat 2 rakaat, setelah salam, Nabi melihat tiba saja di belakang Nabi sudah banyak orang-orang yang juga sholat di belakang Nabi. Nabi lihat di sana ada yang sedang ruku. Nabi lihat di pojok sana ada yang sedang sujud. Maka saat itu Masjidil Aqsa dipenuhi oleh manusia-manusia yang sangat banyak. Maka ketahuilah, manusia yang kumpul tadi adik-adik ternyata adalah para nabi dan rasul, ruh-ruh para nabi dan rasul yang ingin menyambut Nabi kita Muhammad di Masjidil Aqsa. Maka saat itu dikumandangkan azan dan disuarakan qomat. Maka saat itu mereka para nabi dan rasul semuanya pada berbaris dengan rapihnya, seraya mereka menunggu imam bagi mereka. Ya adik-adikku, saat itu malaikat Jibril menggenggam tangan Nabi, kemudian memajukan Nabi ke depan dan menjadikan Nabi kita sebagai imam bagi para nabi dan rasul. Maka saat itu Nabi pun menunaikan sholat 2 rakaat dan para nabi dan rasul sebagai imam mereka. Semua para nabi dan rasul, 124.000 nabi, 313 rasul, semuanya ada di belakang Nabi untuk menjadi makmum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah salam, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, atadri man sallah khalfak?" Muhammad, tahukah engkau siapa yang sholat di belakangmu Muhammad? Qala la, aku tidak tahu Jibril. Qala kullu nabiyyin ba'athahu Allah Ta'ala ilaih. Itu mereka adalah setiap nabi yang pernah Allah utus ke dunia ini. 124.000 nabi. Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Hanzalah, Nabi Syith, Nabi Khidir. Banyak nabi di luar 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang semuanya ternyata adalah nabi yang pernah Allah utus. Semuanya hadir di Masjidil Aqsa. Maka saat itu athna kullu nabi minal anbiya ala rabbih bisana'in jamil. Mereka setelah itu membaca qasidah-qasidah, pujian-pujian kepada Allah yang sangat-sangat indah dan dilakukan secara berbarengan. Maka saat itu Nabi bertausiah di hadapan para nabi dan rasul. Sehingga Nabi merasa haus. Ketika Nabi merasa haus, maka malaikat Jibril pun datang nih adik-adik. Menghidangkan satu buah nampan emas yang di atasnya ada 2 wadah. Satu wadah berisi khamr dan satu wadah berisi air susu. Maka Nabi pun memilih wadah yang sebelah kanan untuk menghilangkan hausnya, dan Nabi meminum susu yang sangat segar tersebut. Maka setelah itu Nabi keluar dari Masjidil Aqsa. Nabi sudah tidak memakai buraq lagi. Nabi hanya memakai buraq di perjalanan Isra-nya, perjalanan di waktu malam dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Setelah itu Nabi sudah tidak menggunakan buraqnya. Buraq Nabi diikat di tembok Baitul Maqdis, sehingga saat itu Nabi keluar dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa, dan Nabi melihat di sisi kiri Nabi semuanya adalah bidadari sorga yang menyambut Nabi dan mengarahkan Nabi untuk naik ke tangga Mi'raj. Maka Nabi salam kepada mereka wanita-wanita sorga, sehingga dijawab salam Nabi dan Nabi diantarkan ke tangga Mi'raj. Mi'raj artinya adalah alat untuk naik. Araja artinya naik. Mi'raj adalah alat untuk naik. Maka Nabi naik ke tangga tadi. Maka para ulama dalam kitab Dardir mengatakan tangga Mi'raj yang digunakan oleh Nabi untuk naik dari Palestina menuju langit dunia, langit kedua hingga langit ketujuh, tangga tadi khusus dibuat di surga Firdaus. Tangga tadi adik-adikku terbuat dari emas. Satu tangga terbuat dari emas, kemudian satu tangganya terbuat dari perak. Kemudian dari emas lagi dan dari perak lagi. Dan
tangganya tadi dihiasi oleh permata-permata, mutiara-mutiara yang sangat indah. Maka Nabi mulai naik ke Mi'raj tadi. Wallahu alam bagaimana gambarannya, apakah seperti tangga atau eskalator atau seperti lift, wallahu alam. Yang penting Nabi naik ke alat tadi, Nabi pun naik ke langit dunia. Maka adik-adikku, ketika sampai di langit dunia, adik-adik tahu yang mana langit dunia? Langit dunia itu bukan yang kalau siang-siang kita melihat ada warna putih, itu awan namanya. Atau melihat ada warna biru, itu atmosfer namanya. Tapi langit dunia ada yang kalau engkau melihat malam-malam hari, melihat bintang-bintang di langit, di atasnya ada warna hitam, itu baru langit dunia. Maka saat itu Nabi sampai di pintu langit dunia yang belum terbuka. Saat itu Nabi bertemu dengan seorang malaikat. Bagaimana pertemuan Nabi dengan sang malaikat ini? Kalau mau tahu adik-adikku, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Dalam sabdanya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak punya rasa sayang kepada yang lebih kecil dan tidak menghormati kepada yang lebih tua. Jadi kita kepada yang lebih tua harus hormat, kita kepada yang lebih kecil harus punya rasa belas kasih dan kasih sayang. Kalau masing-masing menjalankan prinsip ini, insya Allah tidak ada yang namanya percecokan di antara saudara-saudara. Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya adik-adikku, maka Nabi pun sampai di pintu langit dunia. Maka saat itu Nabi bertemu dengan seorang malaikat yang dalam kitab Dardir, malaikat tadi bernama Malaikat Ismail. Siapa namanya? Malaikat Ismail. Maka dikatakan Malaikat Ismail dia adalah penjaga pintu langit. Dia tinggal di langit dan dia tidak pernah naik ke atas langit di langit kedua, dan dia tidak pernah turun ke bumi kecuali pada hari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru malaikat Ismail turun ke bumi. Malaikat Ismail mempunyai 70.000 panglima. Masing-masing dari panglima 70.000 tadi mempunyai lagi tentara yang jumlahnya 70.000. Maka sangat banyak daripada anak buahnya malaikat Ismail. Maka ketika Nabi dan malaikat Jibril yang sudah tidak ditemani lagi oleh malaikat Mikail, hanya berdua saja, pun ditanya oleh malaikat Ismail dari balik pintu yang belum terbuka. Man hadza? Siapa ini yang datang? Jibril, aku Jibril. Wa man ma'ak? Engkau bersama siapa Jibril? Muhammad. Aku bersama Muhammad. Ba'atha ilaih. Muhammad sudah diutus menjadi nabi dan rasul. Naam, ba'atha ilaih. Ya, Muhammad sudah diutus menjadi nabi dan rasul. Marhaban bin nabi ahla ni'mal maji'ija. Maka Nabi disambut dengan bukaan gerbang pintu langit dunia. Marhaban bin nabi wa ahla. Selamat datang dengan seorang nabi dan selamat datang ni'mal maji'ija. Inilah sebaik-baiknya orang yang datang ketika dia telah datang. Maka Nabi memasuki hukum alam yang berbeda. Tidak berlaku lagi dengan Nabi hukum alam dunia. Tidak berlaku bagi Nabi waktu. Tidak berlaku bagi Nabi hukum ruang dan waktu yang ada di dunia. Nabi mulai masuk ke hukum alam yang berbeda di langit pertama. Maka di langit pertama itu, Nabi saat itu melihat satu sosok orang yang tingginya 60 hasta. Kalau satu hasta adalah satu hasta dari ujung jari sampai sini, setengah meter, maka sama dengan 30 meter nih orang tingginya. Maka Nabi melihat sesosok manusia yang sangat luar biasa ini. Nabi melihat
Orang ini, kata Nabi, ketika dia menengok ke arah bawahnya sebelah kanan, dia tersenyum, dia gembira dan senang. Tetapi ketika dia melihat ke arah kirinya, dia sangat kecewa, nangis dan bersedih. Maka Nabi bertanya, "Ya Jibril, man hadza?" Jibril, siapa orang ini? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, "Hadza abuka Adam." Ini adalah kakek moyangmu, Nabi Adam alaihissalam. Ketika dia menengok ke sebelah kanan, dia melihat umatnya, anak cucu keturunannya yang melakukan amal-amal soleh, yang berjuang dalam dakwah sehingga ia tersenyum. Tetapi ketika melihat ke arah kiri, dia melihat daripada umat anak cucunya yang melakukan pelanggaran dan bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Setelah itu dibukakan pintu langit dunia setelah ditanya oleh malaikat Ismail. Sampailah Nabi di langit dunia. Maka saat itu Nabi melihat dua sosok orang. Kata Nabi, orang ini kembar kaya-kaya. Ya. Rambutnya sebahu. Memakai baju yang kembar di antara dua orang tadi. Rambutnya sebahu. Dan Nabi melihat rambutnya kayak habis dibasahi, sehingga masih terlihat tetesan-tetesan air dari ujung rambutnya. Kulitnya sangat putih kemerah-merahan. Rambutnya basah seperti habis mandi. Maka saat itu Nabi bertanya, siapa dua orang tadi ya Jibril? Maka ketahuilah, dua orang tadi yang pertama adalah Nabi Yahya bin Zakaria, dan di sebelahnya adalah sepupunya yaitu Nabi Isa bin Maryam. Nabi Yahya bin Zakaria itu adalah sepupuan dengan Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi berkata-kata dengan beliau, kemudian menyambut dan didoakan oleh Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihimassalam. Maka Nabi pun melanjutkan perjalanannya. Kira-kira siapa yang ditemukan oleh Nabi di langit ketiga? Sebelumnya Habib mau bertanya. Ada yang ingin bertanya adik-adikku? Boleh yang di tengah. Kak Fauzan, kok Nabi udah sholat? Kan belum ada perintah sholat. Betul. Mengapa Nabi saat itu telah melakukan sholat di Masjidil Aqsa? Padahal Nabi belum mendapatkan perintah sholat. Nabi belum bertemu Allah sehingga mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Maka sesungguhnya yang Nabi lakukan sholat itu adalah sholat yang pernah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dikatakan bahwasanya sholat adalah ibadah yang tidak khusus kepada umat Nabi kita Muhammad. Ternyata Nabi Adam pernah melakukan sholat. Dan nabi-nabi lain juga pernah melakukan sholat. Tetapi catat cara sholatnya, wallahu a'lam bishawab. Apakah ada ruku dan sujud, ada i'tidal dan berdiri di dalamnya, ada duduk tahiyat dan salam, itu tidak dijelaskan oleh para ulama kita. Tetapi dijelaskan Nabi saat itu menjadi imam sholat bagi mereka di Masjidil Aqsa. Maka adik-adikku, Nabi saat itu melakukan sholat sesuai dengan apa yang pernah Nabi lakukan dalam khalwatnya di Gua Hira. Ya, maka Nabi melakukan sholat seperti yang diajarkan oleh kakek moyangnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Insya Allah nih adik-adik, kita ketemu lagi pada jam dan acara yang sama. Tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.